Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi sifatan wa ajmalaha, dan Nabi SAW adalah sebaik-baiknya manusia daripada sifatnya, akhlaknya, begitu juga wa ajmalaha, dan paling indah daripada fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza wada'a ridahu an mankibai fa ka'annahu sabikatu fiddah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meletakkan ridanya di kedua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seperti layaknya seseorang yang sedang meletakkan sabikatu fiddah, yaitu lempengan daripada perak, menunjukkan akan indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fisiknya indah, apa yang dikenakan oleh Nabi juga indah. Tanda daripada kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di kutub sabiqah, yaitu di kitab-kitab sebelumnya. Di antara kenabian Sayyidina Muhammad, tanda kenabian beliau yaitu tadi, yaitu ada humrah, yaitu di bagian putihnya mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan ketika kisah Maisarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan perdagangan, membawa daripada dagangan Sayyidatuna Khadijah ke negeri Syam. Maka di situ Nabi SAW singgah di salah satu pohon, dan di situ Maisarah bertemu dengan seorang rahib. Maka rahib tersebut mengetahui bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya orang yang singgah di pohon tersebut adalah seorang nabi. وبسند متصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم، إلى أن قال: ما زلنا في رحاب شمائله صلى الله عليه وسلم، di mana kita masih menjelaskan tentang jamal khilqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keindahan daripada fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Imam Yusuf An-Nabhani mengatakan, menukil daripada kitab-kitab hadis lainnya, kama arafna fil awal fil muqaddimah, bahwasanya kitab Wasailul Usul ini adalah keseluruhan daripada kitab Syama'il At-Tirmidzi, yang kemudian beliau banyak menghilangkan tidak masukkan daripada sanad hadisnya. Begitu pula beliau masukkan dari Kutubus Sittah yang berkenaan tentang Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang beliau sampaikan di sini, walaupun tidak beliau masukkan sanadnya, namun semua itu marwiyah, semua itu ada riwayatnya. Yaitu kalau kita mau meneliti satu persatu dari apa yang disebutkan oleh beliau di sini, wa kana Rasulullah kadza wa kana Rasulullah kadza, maka itu semua marwiyah, semua ada riwayatnya. Namun beliau singkat, tidak disebutkan sanadnya sebagaimana di Syama'il, yaitu agar lebih mudah kita untuk membaca dan juga menghayati daripada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau menukil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Lahji rahimahullahu taala, di mana beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib diantaranya mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kana Rasulullah sallam azimal ainain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azimal ainain, yaitu luas daripada mata Nabi sallam, atau dalam bahasa lain ad'ajal ainain, yaitu ad'aj bermakna ad'aj ay syiddat sawadil ain ma'a sa'atiha, yaitu yang bagian bagian mata, bagian hitamnya itu besar, dan juga bukan yang sipit matanya. Itu makna daripada ad'ajal ainain, yaitu azimal ainain sallallahu alaihi wasallam. Ahdabal ashfar, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ahdab. Al-ahdab itu apa? Minal hudub, yaitu apa makna al-ahdab? Yaitu bulu mata, ahdab. Adapun ahdabal ashfar, ammal ashfar yaitu bagian daripada yaitu bagian dari kelopak mata, yaitu ujung daripada kelopak mata yang tempat tumbuhnya daripada bulu mata tersebut, itu yang disebut dengan ashfar. Yaitu bagian ujung daripada kelopak mata yang tumbuh di sana rambut daripada bulu mata, itu yang disebut dengan ashfar. Ahdabal ashfar yaitu banyak, ay tawil,
daripada panjang daripada bulu matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna daripada ahdabal asfar, atau dalam artian lentik daripada bulu matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana itu yadul alal jamal. Yang namanya perempuan kalau kondangan dia kadang pakai bulu mata palsu, karena yang namanya lentiknya bulu mata itu yadul alal jamal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khilqah diberikan jamal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ahdabal asfar, yaitu yang lebat dan juga panjang lentik daripada bulu matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musyarrabal ain bihumrah, dan juga musyarrab ay mukhallab, bercampur daripada matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagian putih daripada mata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu musyarrab bihumrah, yaitu bercampur dengan kemerahan. Yaitu bagian ada uruk, yaitu ada urat-urat di mata Nabi SAW, urat yang tipis itu berwarna merah. Jadi bukan merah seperti orang yang sakit mata, lah. Namun dimaksud daripada musyarrabal ain bihumrah, yaitu maksud daripada hal tersebut ada daripada uruk, ada daripada yaitu urat tipis di mata Nabi SAW yang berwarna merah, yang warna merah. Di mana itu juga min alamatin nubuwah, tanda daripada kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di kutub sabiqah, yaitu di kitab-kitab sebelumnya. Di antara kenabian Sayyidina Muhammad, tanda kenabian beliau itu tadi, yaitu ada humrah, yaitu di bagian putihnya mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan ketika kisah Maisarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan perdagangan membawa daripada dagangan Sayyidatuna Khadijah ke negeri Syam. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di salah satu pohon, dan di situ Maisarah bertemu dengan seorang rahib. Maka rahib tersebut mengetahui bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya orang yang singgah di pohon tersebut adalah seorang nabi. Dan juga sampai akhirnya seorang rahib tersebut mengatakan, afi ainihi humrah, apakah di mata orang tersebut yang sedang duduk di bawah pohon ada kemerahan? Maka berkata Maisarah, huwa. Ya betul seperti itu, memang ada kemerahan di matanya. Maka disitulah, karena tanda kemerahan di mata Nabi itu min alamatin nubuwah, tanda daripada kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sifati beliau di kitab-kitab sebelumnya. Itu musyarrab al-ain bihumrah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ablajal hajibain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ablajal hajibain, itu al-ablaj al-hajibain itu makna daripada al-baljah ay furjah. Ada jarak antara hajib, yaitu antara kedua alisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ablajal hajibain yakni fihi furjah, ada jarak di antara kedua alis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Abdullah Al-Lahji mengatakan, ai ka'anna baina hajibaihi baljah, seakan-akan di antara kedua alis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat baljah, yaitu furjah bayda daqiqah, yaitu suatu jarak yang begitu putih, yang begitu tipis daripada jarak tersebut. La tatabayyan illa limuta'ammil, di mana tidak bisa nampak adanya furjah, adanya daripada jarak tersebut, kecuali orang yang betul-betul memperhatikan jelas daripada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa ghairu aqran fil waqi', di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu alisnya pada hakikatnya bukan yang akran. Akran itu yang alisnya nyambung, yaitu antara alis yang kanan dan kiri nyambung disebut akran. Di mana Nabi SAW di sebagian riwayat dikatakan Nabi itu akran, yaitu nyambung antara kedua alisnya. Namun di riwayat ini dikatakan yaitu ablaj, yaitu Syekh Abdullah Al-Lahji menggabungkan antara dua riwayat tersebut. Beliau katakan maksud daripada ablajal hajibain, yaitu beliau punya furjah tersebut sangat daqiq, yaitu sangat tipis, sehingga orang yang melihat dari jauh, melihat hanya sekilas saja seakan-akan nyambung daripada alis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau muta'ammil, orang yang melihat dengan teliti, dengan jelas, di situ ada furjah daqiq, yaitu di antara kedua alisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna daripada ablajal hajibain sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ma bainahumal fiddatul mukhallasah, yang mata seakan-akan ma bainahuma, apa yang di antara kedua alis Nabi SAW terdapat fiddah al-mukhallasah,
terdapat fiddah, yaitu perak yang begitu murni, sangat bercahaya daripada apa yang diantara kedua alisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat ainahu najlawain, yang dimana kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam najlawain, itu bukan yang sipit mata Nabi sallam. Ad'ajahuma, lagi ad'aj ay syadid sawad hadaqatiha, yaitu yang sangat hitam bagian hadaqah. Hadaqah itu kalau diistilahkan yaitu bagian pupil daripada mata. Itu bagian mata itu ada yang hitamnya, kemudian ada lagi yang di tengahnya lagi, yang mengambil daripada cahaya, itu yang disebut daripada hadaqah, yaitu syadid sawad, yaitu sangat hitam bagian daripada pupil matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi ainaihi tamazzujun min humrah, yang mana di kedua mata Nabi sallam, yakni fi bayadihima, yaitu bagian putihnya, tamazzujun min humrah, yaitu bercampur ada kemerahan, yaitu sebagaimana tadi kita jelaskan, yaitu yang disebut pula yaitu dengan syuklah, yaitu di dalam lafaz hadis lainnya disebut ashkalal ainain. Ashkal yaitu tadi, yaitu fi bayad ainihi humrah, yaitu yang di bagian putihnya mata itu ada kemerahan, ada urat-urat tipis yang berwarna merah, itu disebut dengan syuklah. Nah, orangnya disebut ashkal, ashkalal ainain. Itu maksud daripada sifat ashkalal ainain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi ainaihi tamazzujun min humra wa kana ahdabal ashfari hatta takada taltabisu min kathratiha. Itu sama sebagaimana hadis yang sebelumnya, di mana Nabi sallam juga ahdabal ashfar. Itu tadi apa artinya ahdabal ashfar? Itu yang panjang lagi lentik. Bagian mana? Bulu matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di riwayat ini ditambahkan hatta takat taltabis min kathratiha. Sampai-sampai seakan taltabis ay takhtalit, itu seperti agak bersambung satu sama lainnya, yaitu min kathratiha, saking lebatnya daripada bulu mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dakhmar ra'si wal yadain wal qadamain, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dakhmar ra's, besar daripada kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana besarnya kepala itu biasanya yadul ala najabah, yadul ala zaka, yadul ala fitnah, menunjukkan akan kecerdasan, kepintaran daripada seseorang. Nabi sallam dakhmar ra's wal yadain wal qadamain, begitu pula besar daripada tangan dan juga kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan tanasub daripada khilqahnya Nabi sallam, begitu seimbang daripada bentuk fisiknya Nabi sallam. Di mana orang kalau hanya besar kepalanya namun badan kurus, enak dilihat atau enggak? Nah, enggak enak dilihat. Atau kepalanya kecil badan besar, enak dilihat enggak? Enggak. Namun Nabi sallam tanasub daripada khilqahnya, begitu serasi, begitu sempurna daripada setiap daripada bentuk fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dhakhmar ra's wal yadain wal qadamain sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sahlal khaddain saltahuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sahlal khaddain, yaitu sahl daripada kedua pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saltahuma itu artinya bukan bukan yang sahlal khaddain, yakni bimakna sahl di sini, atau saltahuma ai bimakna sailahuma, yaitu atau asilal khaddain, yaitu yang rata, mustawi, yaitu rata daripada pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bukan yang tirus, bukan juga yang gembul daripada pipinya, itu bukan yang tembem, yaitu yang daripada makna sahlal khaddain, yaitu yang rata daripada pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa bitawilil wajh, di mana Nabi sallam bukanlah yang panjang daripada wajahnya atau yang oval wajahnya Nabi sallam. Walal mukalsam, dan bukan pula orang yang wajahnya itu mukalsam, yaitu yang wajahnya mudawwar, yang betul-betul bulat. Nah, itu makna mukalsam, itu yang wajahnya betul-betul bulat. Nah, Nabi sallam bukan yang oval, bukan juga yang bulat. Nah, namun wa fi wajhihi tadwir, di sebagian riwayat namun lebih cenderung agak bulat wajahnya Nabi sallam. Jadi bukan yang sangat bulat, namun fi wajhihi tadwir, agak cenderung ke bulat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi sifatan wa ajmalaha, dan Nabi SAW adalah sebaik-baiknya manusia daripada sifatnya, akhlaknya, begitu juga wa ajmalaha, dan paling indah daripada fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana rab'atan ila tuli mahu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rab'ah, yaitu yang tingginya tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Nah, yaitu yang disebut dengan rab'ah, atau apa istilahnya? Mampai atau apa istilahnya? Nah, itu rab'ah. Nah, proporsional kalau kata Habib Muhammad. Ala kulli hal, yaitu yang di pertengahan. Tidak begitu tinggi, tidak juga pendek. Itu makna rab'ah. Namun ila tuli mahu. Namun Nabi SAW lebih cenderung tinggi. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Namun lebih cenderung tinggi. Ila tuli mahu. Adapun ila tuli mahu di sini di situ adalah silah, kata Syekh Abdullah Lahji, atau diistilahkan pula masilah itu adalah, atau disebutkan pula zaidah. Itu artinya apa? Kalau disebut manya zaidah ila tuli huwa, yaitu Nabi SAW lebih cenderung ke tinggi. Atau bisa juga di situ sebagai sifah limasdarin mahzuf, takdiruhu huwa yamilu ila tuli mailan qalila. Nah, itu ada beberapa arti untuk lafaz mahu. Ala kulli hal, itu artinya ila tuli mahu, yaitu Nabi SAW lebih cenderung kepada tinggi. Ba'ida ma bainal mankibain, dan juga jauh antara kedua mangkib. Yaitu mana bagian mangkib? Mana mangkib? Ma bainal katif wal adud. Yaitu yang di antara katif, antara pundak dengan adud, yaitu dengan lengan bagian atas, yaitu bagian sini. Ini disebut dengan mangkib. Itu apa istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia? Pundak. Adapun kalau atas sini apa? Bahu. Nah, ini pundak, ini bahu. Ala kulli hal. Jadi ini disebut katif, adapun ini disebut mangkib. Antara katif dengan adud, itu yang disebut dengan mangkib. Maka Nabi SAW ba'id ma bainal mangkibain, jauh, yaitu antara kedua pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana orang kalau pundaknya jauh berarti dadanya juga bidang. Itu menunjukkan keker gagah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'id ma bainal mankibain. Asilal khaddain, itu asilal khaddain sama dengan riwayat yang sebelumnya, yaitu sahlal khaddain saltahuma, yaitu yang rata daripada pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang tirus, bukan juga yang apa tadi, tembem daripada pipinya. Nah, itu makna asilal khaddain. Syadida sawadi sya'ar, dan juga sangat hitam daripada rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan yang rambutnya pirang atau yang kecoklatan, la, syadid sawadi sya'ar, yaitu sangat hitam daripada rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhalal ainain, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam akhal, yaitu aswad ajfanil ain khilqatan, yaitu hitam daripada ajfan, yaitu daripada kelopak mata atau ujung dari kelopak mata Nabi SAW itu akhal, yaitu berwarna kehitaman. Khilqah, yaitu secara khilqah memang diciptakan seperti itu, seakan-akan seperti orang yang memakai kuhl. Itu apa kuhl? Itu pakai sifat mata, atau apa istilahnya, celak mata. Nah, itu pakai celak mata. Akhalal ainain, itu orang yang seakan-akan Nabi SAW pakai celak mata padahal tidak. Nah, itu makna daripada akhalal ainain, ay aswad ajfanil ain khilqah, yaitu secara khilqahnya Nabi, yaitu sudah seperti orang yang pakai celak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahdabal ashfar, yaitu tadi sama dengan dua riwayat sebelumnya, yaitu ahdabal ashfar, yaitu yang lentik lagi panjang bulu matanya sallallahu alaihi wasallam. Idza wati'a biqadamihi wati'a bikulliha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menginjakkan kakinya sedang berjalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam wati'a bikulliha, yaitu Nabi SAW meletakkan kakinya dengan keseluruhan daripada kaki Nabi SAW. Jadi bukan setengah-setengah. Jadi wati'a bikulliha. Jadi bukan seperti orang yang males-malesan jalan, kadang hanya kakinya sebagian yang napak. Namun Nabi SAW kalau berjalan menapakkan kaki ke keseluruhannya.
Wati'a bikulliha laisa lahu akhmas, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki akhmas. Akhmas itu bagian yang agak cekung daripada bawah kaki. Itu yang disebut dengan akhmas. Yaitu Nabi SAW tidak memiliki akhmas, yaitu cekungan di telapak kaki. Namanya kaki orang itu ada cekungannya. Nah, ini yang disebut cekungan tersebut yang disebut dengan akhmas. Maka di sini Nabi SAW disifati laisa lahu akhmas, di mana Nabi SAW tidak memiliki akhmas. Namun Syekh Abdullah Lahji mengatakan ai kharij anil had. Ini dalam artian tidak memiliki akhmas bukan berarti tidak memiliki sama sekali, namun akhmasnya Nabi itu tidak berlebihan. Yaitu la yakhruj anil had, tidak berlebihan daripada cekungan di kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, idza wada'a ridaahu an mankibai fa ka'annahu sabikatu fiddah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meletakkan ridanya di kedua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seperti layaknya seseorang yang sedang meletakkan sabikatu fiddah, yaitu lempengan daripada perak, menunjukkan akan indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fisiknya indah, apa yang dikenakan oleh Nabi juga indah. Jamal ala jamal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dhahika yatala'la, dan apabila Nabi sallallahu tersenyum, maka yatala'la itu terpancar cahaya dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna tadi asil al-khaddain ai laisa fihi martifa, yaitu asil al-khaddain yaitu pipi Nabi tidak ada yang bagian yang naik, yaitu bukan yang tembem tadi, atau bukan juga yang tirus, atau ada yang bagian yang naik di bagian atasnya. Nah, ini disebut wajnah. Wajnah itu bagian atas daripada pipi. Ini juga berarti ada irtifa di bagian wajnah. Nah, ini yang disebut dengan tirus, yaitu ada yang di atasnya naik. Adapun kalau yang di sini yang naik, ya maka disebut tadi, yaitu tembem tadi. Nah, maka Nabi SAW di wajihi laisa fihi irtifa, tidak ada yang naik, tidak di tengahnya, tidak juga yang di atasnya. Kalau yang di atasnya naik berarti tirus. Kalau yang bagian tengah yang naik, ya berarti disebut tembem. Maka Nabi SAW asil, yaitu rata daripada pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhal, sebagaimana tadi kita jelaskan, aswadu ajfanil aini khilqah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syabahadz dzira'ain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syabahadz dzira'ain. Di mana makna syabah sebagaimana dikatakan Syekh Yusuf An-Nabhani, ariduhuma, yaitu yang lebar, mumtadduhuma, yaitu panjang dan juga lebar daripada adz-dzira'ain. Adapun dzira' yaitu mana? Mana bagian dzira'? Nah, yaitu bagian daripada lengan bagian bawah, itu disebut dengan dzira'. Di mana Syekh Abdullah Lahji mengatakan wadz-dzira'ain adalah tasniyah dari dzira', di mana adz-dzira' itu ma baina mifsalil kaf wal mirfaq. Ada yang mengatakan dia mulai dari mifsalil kaf, dari mifsal, dari sendi yang ada di telapak tangan sampai ke mirfaq, sampai ke siku. Ada juga yang mengatakan dzira' itu min atrafil asabi', dari ujung jari sampai ke siku. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dzira' itu mulai dari pergelangan tangan sampai ke siku. Ada juga yang mengatakan mulai dari siku sampai ke ujung jari. Ala kulli hal, Nabi sallallahu alaihi wasallam syabahadz dzira'ain, yaitu lebar daripada dzira'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahm, yaitu besar daripada bagian lengannya, bukan seperti kita kecil daripada lengannya dzira'nya. Namun Nabi sallallahu syabahadz dzira'ain ay arid, yaitu lebar daripada dzira'nya Nabi sallallahu, lima yadul 'alal quwwah, di mana itu menunjukkan akan kuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.